Halo, Halo, halo. kembali lagi dengan kita di sini, Nurse After Work, bersama dengan host kali ini yang membuka saya, Ojan, bersama dengan teman saya. Kevin. Halo, hari Hari ini ini kita mau bahasnya bukan yang tema-tema besar ya. news Kita run up lah, lebih news run up. ya lebih update-update ada berita apa gitu kan. Nah, di hari ini kita mau bahas ada sekitar 3 berita. Nah, beritanya itu lebih ke arah movie, terus juga ke manga sama animasi ya. Hmm, Nah, ini kita langsung masuk aja ya ke berita yang pertama. Yang Nah, berita di gedenya dulu berita nih. yes, berita pertamanya itu adalah tentang film Batgirl di cancel. Nah, ini gue jujur aja film Batgirl ini gue nggak tahu ada film Batgirl aja. Nah, dimana film Batgirl ini sebetulnya udah selesai syuting ya dari Iya, awal tahun 2002 ya. Ini dari yang didengar dan udah udah malah masuk post production ya, udah iya. diproses di Kalau post production. kalau kabar ya post produksi itu kan apa sih special effect gitulah, CGI-nya gitulah, masang-masang gitu loh. Tapi kayak Ya katanya ya syuting, ya tinggal dandanin aja ya. rapiin lah istilahnya. Nah itu juga kalau katanya juga film ini udah ngabisin 90 juta dolar ya. Iya, udah. Dan aktor yang dipakai namanya lumayan gede katanya, ada cameo dari apa sih? Michael Keaton, kalau lu tahu dia kan Batman tahun zaman dulu Tim Burton gitu loh. Ada cameo-nya juga di sini. Jadi bukan proyek yang apa? Bukan proyek ece-ecean lah gitulah istilahnya. Nah ini gue jujur aja ini nggak pernah dengar sama sekali. Nah kalau ini ada Brendan Fraser juga ya. Iya, namanya Ini, lumayan kan, oke. iya makanya. Nah ini untuk yang Batgirl ini gimana menurut lo? Karena ini kan gue nggak dengar ini sama sekali. Terus juga Hmm. kok tiba-tiba di cancel. Nah ini ada nggak info kenapa di cancel? Nah ini aslinya beritanya juga makanya agak aneh sih, karena gue juga jujur Batgirl nih nggak terlalu gue ikut mendalam sebelum ini. Cuma ya normal karena kan post produksi dan mereka belum bikin trailer gitu ya. Jadi ya wajar lah kalau gue bilang belum banyak yang denger. Uh, Kenapa di cancel? Tapi jadi ini ceritanya agak menarik dan agak aneh sih menurut gue, yang makanya nanti ada teori lainnya yang alasan resmi dari Warner Brothers-nya dulu ya, alasan resminya dia. Ya. Jadi Warner Brothers tuh studio Warner Brothers yang punya properti DC ya, jadi semua dia yang megang dari Justice League, Flash dan lain-lain. Nah ini kan pas pandemi 2 tahun terakhir tuh dia tuh adopsi model rilis filmnya tuh kayak berubah. Jadi kalau inget lu pas awal pandemi mereka kan akhirnya rilis HBO Max kan ya, Yes. dan banyak akhirnya karena waktu itu pandemi nggak bisa film keluar theatrical release, jadi mereka waktu itu mutusin ya udah film itu langsung kita rilis ke HBO Max. Yang waktu itu sih akhirnya HBO Max sendiri sih sukses karena banyak film blockbuster akhirnya rilis di situ, jadi orang pada subscribe kan ya. Ya. Tapi dari film creator tuh banyak yang nggak seneng, kayak yang paling dulu apa? Yang paling heboh tuh dulu Ini Chris Nolan kalau inget. berarti lebih kayak waktu pas model bisnis ini ya sempat mau apa yang kayak Disney Plus itu si Black Widow ya. Iya, Black Widow pun kan ribut kan ya gitu. Makanya. Cuma apa? Kalau ini tuh yang paling heboh tuh kayak karena ada kayak apa direktur kayak Christopher Nolan. Dulu kan dia ada filmnya Tenet ya, kalau lo inget. Uh, jadi Tenet tuh waktu itu dirilisnya langsung di HBO Max dan dia tuh nggak seneng. Akhirnya tuh banyak kayak produser tuh yang komplain, dan kayak Christopher Nolan tuh kayak sempet udah bilang kayak gue mungkin abis ini nggak mau kerja lagi sama Warner Brothers gitu loh, kayak apa, karena gue bikin film tuh maunya buat bioskop, nggak seneng gue kayak tadinya janji bioskop sama dia langsung diubah ke apa HBO Max gitu ya. Nah tapi awal tahun ini, nah itu mereka tuh Warner Brothers ada merger dia, jadi perusahaannya tuh gabung sama Discovery ya, channel Discovery lu tahu kan. Iya. Jadi ya sekarang Gue lagi ada kaget loh. jadi lagi banyak banget lagi ada merger di corporate Amerika lah ya. Dan ya tentu merger
otomatis eksekutif tuh banyak ganti-ganti gitulah ya. Um, Pas eksekutif ganti, akhirnya mereka mutusin untuk kembali lagi ke model apa, rilis teater dulu, baru abis itu kayak HBO Max berapa bulan, kayak Disney pun kan sekarang udah ganti gitu kan, Iya. jadi kayak Hmm. ya apa, Doctor Strange keluar tapi kayak 3 bulan lah habis itu keluar Disney Plus, dan mereka ngarahnya tuh HBO Max sama Warner Brothers tuh maunya kayak gitu. Problemnya Batgirl ini proyek yang tadinya tuh disetujuin pas pandemi. Jadi proyeknya tuh dimulai pas pandemi dan itu dibikin sama CEO sebelumnya khusus untuk dirilis di HBO Max. Jadi mereka tuh nggak rencana untuk rilis di teater. Hmm. Jadinya filmnya tuh satu budgetnya lebih kecil. Jadi bukan film murah, tapi karena mereka rilisnya untuk streaming, budgetnya mereka cocokin lah. Jadi pengen apa? Nggak terlalu gede sampai lu perlu box office yang besar, tapi cukup lah kalau untuk halnya jasa streaming service gitu. Jadi mungkin istilahnya kalau di Disney mereka ada seri-seri Star Wars gitu kan lah ya. Lo Iya. yang Mandalorian atau Obi-Wan gitu lah ya. Nah, Batgirl tuh agak di ranah gitu tapi bentuknya film gitu loh. Nah, pas mereka sekarang mutusin ganti ke apa, theatrical release lagi, eksekutif baru tuh kayak pas lihat Batgirl sekarang tuh mereka khawatir karena dibilang kalau ini dirilis di bioskop kemungkinan besar tuh bakal ngebom, bakal jelek. Dan Flop kalau lah ya. dan kalau mereka forward itu mau apa, mau theatrical release itu kan pasti harus marketingnya lebih lagi, harus bayar bioskop, bayar venue dan segala macem gitulah ya. Yes. Dan itu yang katanya eksekutif barunya nggak suka, jadi diputusin ya Batgirl itu di cancel aja. Jadi kayak ya udah ini nggak ada apa, nggak usah dirilis aja filmnya, walaupun syuting segala macam tuh udah selesai gitu loh. Jadi bilangnya sih itu alasan resminya tuh gitu loh. Tapi kalau misalnya gue ya ngelihat berita ini, yang jelas satu, buat aktornya gimana ya? Sistem, maksudnya kan dia udah take. Dan seingat gue kan, gue nggak tahu sistem pembayarannya itu dia dikasih porsi dari penjualan, dari share gitu, atau kayak udah gaji. Oh ya udah lo udah take nih, gue bayar gaji gitu. Kalau misalnya sistemnya kayak share dari ini kan kayak ya udah berarti kan dia kayak kerja gratisan kan selama ini. Kayak feeling gue sih enggak, karena 90 million kan itu yang dilaporin udah habis, itu feeling gue sih itu pasti banyak juga yang porsinya ke aktor sih, karena namanya juga nggak nama-nama kecil kan ya, pasti Iya, kayak Brendan Fraser dan itu tetap ada pembayaran flat fee-nya gitulah. Cuma ya mungkin kalau kayak kasusnya Black Widow dulu kan ya karena ScarJo bintang gede lah ya, dia bisa minta ya udah gue selain dibayar itu gue juga dapat potongan dari royalti film ini loh. Tapi sih gue yakin sih kalau Batgirl enggak, karena proyek lebih kecil dan walaupun bintangnya gede nggak ada nama sebesar yang kayak ScarJo gitu lah ya. Jadi itu sih gue bilang nggak untuk aktornya sih gue yakin sih pasti dibayar gitu. Tapi tentu ya mereka sedih karena ya gimana ya, lu walaupun dibayar, kalau aktor kan lu juga karir lo kan dari film yang lu rilis gitu ya. Lu ngabisin kayak setahun buat proyek yang nggak dirilis, itu kan berarti karir lo kayak stagnan gitu loh selama setahun gitu. Jadi ya buat merekanya ya nggak enaknya di situ. Sama juga buat direktur dan buat kru-kru yang lain, karena kalau di industri film ya lu perlu tuh kredit di akhir film nama lo masuk situ tuh, itu istilahnya kayak CV lo lah kalau nanti cari proyek berikutnya gitu. Dan kalau proyek yang nggak rilis ya kesannya lu kayak nganggur gitu loh selama setahun gitu. jadi lebih kayak ya kalau setahun ini gue masih oke. Tapi untuk nextnya ini ke depannya, karena gue kemarin ini film gue nggak rilis, ya kan gue nggak tahu nih berikutnya gue bakal dikasih jawaban lagi apa enggak gitu kan. Karena ya anggapnya gue setahun kemarin gue nggak, sama aja kayak nganggur ya, tadi kayak poin lo itu ya kayak ya udah lo nggak ada pencapaian setahun kemarin, ngapain gue kasih kerjaan ke lo, jadi jatuhnya kayak gitu kan. Nah, kayak dari ini kan yang kalau tadi itu kan alasan resmi ya, emang ada alasan lain atau lebih kayak teori-teori lain? Lebih teori sih, kayak nah ini sih yang gue juga baca-baca juga, dan maklum gue bukan ahli finansial dan
kode pajak Amerika ya. Jadi kalau detailnya salah mohon maaf. Tapi sih kalau kalau gue sih kenapa menurut gue ini alasannya aneh. Satu ini kan proyek yang katanya untuk khusus HBO Max kan ya. Dan alasan mereka pindah ke model rilis teater lagi itu kan karena banyak direktur yang yang kayak Christopher Nolan yang tadi bilang gue nggak mau kerja sama lo kalau gue cuma dirilis HBO Max kan ya. Iya. Ya itu masuk akal mereka switch itu. Tapi kan untuk satu proyek ini spesifik itu kan udah khusus mereka bikin HBO Max dan direkturnya pun tuh juga udah ngerti gitu loh. Jadi kalaupun lu nggak mau masukin duit lebih supaya dirilis di bioskop, kenapa nggak lu rilis aja di nggak lu rilis aja di HBO Max, kan tetap aja masih bisa ada sedikit duit balik lah gitu dari dari situnya, daripada Iya. kalau lu paling nggak bakar duit, berbakar duit gitu kan bahasanya. Iya, nggak bakar duit kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa orang yang teori, ya Warner Brothers Discovery kan ini luas kan ya, dan abis merger itu biasanya tuh kan mereka pengen maksimalin maksimalin profit dan minimalin pengeluaran gitu ya. Jadi Yes. banyak yang bilang karena ini baru merger dan akuisisi, supaya mereka bisa ngurangin pembayaran pajak, mereka sengaja butuh proyek yang mereka bilang, ini ada proyek rugi nih. Jadi begitu nanti musim laporan pajak, mereka bisa bilang, oh untung gue tuh lebih kecil dari sebenarnya, karena gue ada kerugian. Jadi kerugiannya tuh nge-offset dari pemasukannya gitu loh. Jadi pemasukan perusahaan yang bisa dipajak itu jadinya berkurang gitu loh. Dan mereka bilang Batgirl tuh ditumbalin di situ. Karena kesannya alasan dipakai sih gue bilang iya sih nggak masuk akal kalau lu, dan direkturnya nih kayak by the way ini direktur Batgirl itu juga yang ngedirektur buat Miss Marvel di Disney Plus gitu loh. Jadi dia direktur yang udah biasa lah gue proyek yang dirilis langsung buat streaming. Beda katakan kalau lu ada kayak Christopher Nolan lah yang emang dia direktur gede yang gue bikinnya ya mau bioskop gitu loh. Jadi aneh kalau itu alasannya loh, gara-gara terlalu mahal kalau cuma buat bioskop gitu loh. Kayak karena paling nggak ya kalau menurut lo nggak bakal untung banget ya rilis aja di streaming, kan paling ada yang nonton gitu loh, walaupun nggak banyak banget. Jadi banyak yang bilang sih kayak ini karena jadi kayak WB Discovery ini kayak banyak yang lihat lain nggak, selain dari proyek Batgirl ini, mereka tuh juga nutup proyek-proyek beberapa lain yang mereka curiga buat alasan sama. Salah satu contohnya tuh ada CNN Plus. Jadi CNN Plus. Ya gue juga ya jadi itu kayak kayak aplikasi streamingnya CNN. Gue juga nggak tahu siapa yang mau subskripsi itu. Kayak itu sih gue bilang lebih masuk akal kalau di cancel. Tapi CNN Plus tuh kayak aplikasi yang katanya kayak cuma dirilis seminggu atau sebulan, terus habis itu kayak cuma langsung di-cut gitu loh. Kayak dan itu terjadi nggak lama habis akuisisi. Jadi banyak yang duga tuh ya ini gara-gara alasannya sama loh, kayak WB Discovery ini lagi perlu tax write off gitu loh. Jadi perlu bilang kita ada kerugian loh tahun ini. Ada pengeluaran yang tidak balik hasil. Jadinya supaya bayar pajaknya bisa dikurangin. Licik juga ya. Iya. Maksudnya dengan ya gitu. Bisa ngakalinnya tengah. Jadi sebetulnya salah mungkin gue baru tahu ternyata untuk bisnis model yang kayak gini sekarang, iya yang streaming itu bisa ditumbalin dengan alasannya gitu ya. Iya, kayak ada karena subskripsi kan udah banyak banget, bisa dibilang oh ini kan proyek gue udah ngabisin katakan $90 juta nih ya. Tapi kan gue nggak dapat balik, jadi gue hitung ini pengeluaran. Dan kalau sama di kita juga kalau perusahaan pengeluaran itu nggak dipajak, tapi kalau pemasukan kan dipajak gitu loh. Iya. Jadi overall lu bisa bilang kalau gue ada masukan 100 juta, itu ya kalau misalnya nggak 90 juta tuh gue rugi, jadi cuma 10 jutanya aja yang bisa di tax gitu dibanding dengan 100 juta resmi gitu, yang jadi ya secara trik accounting dia bisa kayak pelaporan pajaknya ya itu bisa lebih kurang gitu. Yang orang sih banyak duga ini, dan kalau gue sih ini juga efeknya sih agak ke reputasi Warner Brothers yang gue lihat agak khawatir, karena ya satu dari masalah Christopher Nolan dulu udah banyak direktur yang mulai sebel kerja sama mereka gitu loh. Kayak
Jadi dan kalau kayak ini pas Batgirl di cancel, kayak contohnya ini abis di cancel kayak direktur dari Batgirl-nya ini kayak dia bilang dia tuh langsung ditelepon sama si Kevin Feige dari Marvel dan dibilang sih kayak dia tuh bilang apa kayak ngucapin turut sedih gitu loh men kayak apa tapi lu kalau mau kerja lanjut di Marvel ya silahkan karena dia ada proyek dengan Miss Marvel season 2 dan selanjutnya gitu loh yang jadinya malah gue lihat ini ke Warner Brothers tuh dia ngejelekin reputasi dia di antara para direktur ini loh kayak Ya, apa bahasanya dia menghindar untuk di saat ini, tapi bikin celah buat dia sendiri di masa depan yaitu apa director-director yang ada jadi ujung-ujungnya ya malas juga. ya Mentok-mentok nanti lo dapetnya bisa director ya emang apa ya bahasanya ya, emang baru-baru gitu kan atau emang kualitasnya bukan yang tier yang bagus gitu kan yang paling ya kualitas yang paling bagus yang biasa ini kayak Nolan gitu-gitu cuma ya emang worth it gitu loh lo sekarang menghindari pajak segini tapi kedepannya untuk lo dapet direktur bagus susah. Menurut gue iya sih nggak worth it sih. Sabai ya nggak cuma direktur aktris juga banyak pasti kan yang anti karena kayak apa lo sama gue aja udah pernah ngebahas Snyder Cut kan ya baru-baru ini Iya. kemarin ya itu pun kayak reputasi dia dengan Zack Snyder udah jelek tapi juga apa ya dengan aktor-aktor yang kerja Justice League tuh banyak yang sebel sama Warner Brothers juga kayak Ben Affleck itu kan udah apa setengah-setengah mundur dari jadi Batman loh makanya kayak di Batman yang baru kan akhirnya si Pattinson itu kan yang di apa Iya. yang di cast gitu karena si Ben Affleck udah rada males ya kayak dari aktor aja juga udah banyak pengaruh gitu loh dan ini gue lihat tuh malah memperparah situasi gitu loh. Nah, apa ya bahasanya kan ya dari situ kan karena si apa ya kalau gue sih nggak kalau gue ngeliat terlepas dari Warner Brothers ya kita ngelihat sejarahnya ini deh sejarah filmnya kayak filmnya DC gitu kan DC kan tadi kan di bawahnya WB kan ya filmnya DC juga nggak se-booming Marvel Iya. jadi kayak ya oke iya kayak oke lah kayak masih si siapa Gal Gadot masih lumayan walaupun film keduanya emang secara story kurang ini. Nah, iya, tapi ya kayak kalau dengan kayak gitu pasti kan kalau ya sama lo kayak orang kerja kan. Ya gue mau kerja carinya gimana biar CV gue bagus. Lah kalau misalnya yang ini oke, ini production si Warner Brothers ngedish film. Tapi filmnya gak ada yang booming, yang gue ngapain sih? Iya. Kayak gue ngeluarin film, oh ya lo main di mana di sini? Kayak oh ya skala lo segitu doang ya kayak ya udah nggak usah lah di sini kan kayak gitu jadi nanti. Iya. Dan kalau katakan ya, walaupun film lo nggak booming, tapi katakan studio lo masih bayarnya gede gitu lah ya. Mungkin lo Iya. ya masih ada kan ya orang kayak apa? Gue mungkin kerja di kondisi kerjanya nggak baik, tapi kalau gaji gue gede ya gue masih mau kerja aja kan lah ya. Nah tapi masalahnya saingan mereka di kasus ini tuh sekarang Disney sama Marvel yang gue yakin apa? Kantong mereka lebih dalam juga kalau mau ngebayar direktur sama aktor sama lain-lain gitu loh. Jadi kayak apa? Dari sisi kondisi tempat kerja udah nggak baik, tapi dari sisi gaji juga belum tentu mereka bisa kompetitif banget gitu loh. Kayak ya susah gitu loh. Udah posisinya mereka udah dikalah dan ini menurut gue jadi makin kalah lagi kalau dengan Batgirl di cancel ini. Kayak ya kita lihat aja lah efek ke depannya gimana. Dan ya mungkin ini sih kayak mumpung masih ada waktu kayak film DC yang lain tuh kayak juga banyak yang bermasalah ya kayak lu contoh kayak film Flash kayak film Flash tadinya kan Iya nggak jadi kan? nggak jadi dan sekarang aktornya Flash tuh kayak beritanya yang deket sama dia tuh aneh banget sumpah. Kenapa? Apa sih Ezra Miller kan ya yang itu yang main The Flash itu kayak filmnya sih belum rilis gue nggak tahu kenapa katanya sih reshoot gitu ya cuma kayak di reshoot berapa kali dirilis beberapa kali tapi kayak Ezra Millernya sendiri tuh kayak di antara reshoot itu kayak kemarin satu dia tuh ada kasus kayak di Hawaii nyampe akhirnya dia dilaporin polisi katanya ngancem ada 2 orang liburan katanya mau digebukin gitu sama dia jadi sempet dia hampir masuk penjara terus dapat restraining order gitu loh. Oh iya itu kayaknya gue sempet lihat dia ada shoot yang waktu mau ditangkap nih
Terus Kan habis udah itu sempet ada kan itu kan. sempet ada. Terus sekarang dia juga kayak dilaporin dilaporin bahwa kayak apa sih ada jadi kayak ada apa sih kayak suami dari istrinya tuh yang udah cerai tapi kayak istrinya tuh abis itu katanya temenan sama si Ezra terus dia bilang tuh kayak si Ezra Miller bilang oh ya udah lu di tempat gua aja tinggalnya gitu loh. Em, Kayak bilang dikasih tempat gitu teman si cewek istrinya ini tapi suaminya itu kan ya khawatir kan karena anaknya diambil istrinya ya dia bilang tuh kayak ke rumahnya Ezra Miller tuh kayak banyak pistol terus ada ganja ada yang lain-lain yang intinya beritanya kagak baik aja dah dan dia dilaporin polisi yang nyampe akhirnya kemarin dibilang Warner Brothers juga ya abis film Flash ini kayak si Ezra Miller nih nggak lanjut lagi sebagai apa nggak lanjut lagi sebagai Flash Iya. gitu loh jadi kayak talent dia dari Justice League rasa gue yang bersisa tinggal Gal Gadot sama si itu apa Jason Momoa yang Iya, apa Jason Aquaman Momoa yang masih iya Aquaman Aquaman masih kelihatan. si Henry Cavill juga sempet ribut sih mereka gara-gara bukan ribut sih tapi kayak dia bilang lo mau bikin Superman lagi nggak? Karena gue kan juga banyak proyek lain loh. Kayak sekarang dia bikin Witcher sama kemarin Mission Impossible gitu kan ya. Ya. Dan dia bilang kalau lu nggak jelas jadwalnya kapan mau bikin Superman berikutnya ya gue mending lepas karena gue mending bikin janji sama proyek-proyek lain. Kayak apa? Ya dia udah sukses sekarang bikin apa? The Witcher di Netflix itu kan ya. Iya. Jadi Superman juga mungkin potensi nggak balik nih. Iya. Ini yang gua agak kocak kan ini kan gua sambil lihat Ezra Miller, gua search Ezra Miller. Yang nongol tuh Paranoid Ezra Miller wears body armor, gun everywhere. SLH victims compared him to cult leader. Kayak Iya. yo what the fuck. Kayak what gitu loh kayak ya gue juga baca bingung kayak dia mau bikin cult di rumahnya apa gitu gimana kayak what Terus ini ada juga beritanya ya, tapi dari itu grooming minors anjir kayak yo. iya ada rumornya gitu juga Gila anjir. yang gue makanya baca itu kayak kenapa tiap minggu makin aneh dan rasanya Gue kira ribut doang nggak tahu ya kayak ya, Heeh. Tambah kontroversi Snyder Cut yang kemarin kita udah bahas lebih dalam kayak oh my god ini I don't know kayak Warner Brothers tuh kayak lagi kacau banget ya sekarang kayak ya gue bukannya Marvel fanboy banget loh tapi kayak kenapa saingannya begini banget gitu loh jadi kayak gue nggak bisa bilang ya DC nggak bisa saingan banget sama Marvel sih sebetulnya gini, kalau gue malah berharapnya si Marvel jadi ada saingan. iya gue juga Kenapa? mau ada sih Kalau Marvel bisa ada saingan, akhirnya pasti kan otomatis bisa lebih ini kan, bisa lebih apa ya, bisa lebih berkembang lagi. Kalau kayak gini dia misalnya apa? Misalnya dia udah nggak ada saingan ya udah dia mau semena-mena kayak bakal ditonton juga ya ngapain anjir. iya Gitu. jadi kayak Marvel ya kalau lu sebel Marvel kesannya kok cuma formula gitu loh udah formula sama-sama terus udah ada template-nya filmnya ya mereka nggak ada alasan buat ngubah karena saingannya siapa lagi mereka di sini kayak Iya, makanya. Dan nggak cuma buat DC versus Marvel loh kayak sekarang selain Warner Brothers di studio yang masih ada yang nggak punya Disney di Hollywood tuh ya paling cuma apa yang Paramount Paramount doang gitu loh kayak udah nggak ada studio besar di Hollywood yang bisa nyaingin Disney gitu loh Ya, udah kita lihat ke depan. Oke, itu udah jadi ngalor gitu bahasa dari berita. Yeah. Nah, itu untuk yang tadi berita pertama ya. Nah, yang berita kedua ini tentang Studio Mappa ini. Kita balik ke anime dulu ya. Yes, mau bahas anime corner. Ini Studio Mappa mau bikin film isekai. Seri sih kayak. Iya. Jujur nggak tahu sih karena ini leaker sih aslinya Jan. Jadi dibocorin sih. Belum tapi ini katanya termasuk leaker yang trusted. Ya lumayan sih kayak sebelumnya dia kayak nge-leak dibilang Mushoku Tensei season 2 dikonfirm dan baru-baru ini
trailernya Mushoku Tensei keluar, jadi bener. Terus sebelumnya juga ada tentang Jojo yang berapa kali dia akurat gitulah ya. Oke. Ya, ini jadi leaknya tentang studio Mappa mau ngambil tema isekai, di mana ya ini tema pertama dia isekai ya. Iya, rasa gue sih dia belum pernah bikin isekai sih, kayak apa? Attack, ya dia kan Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, ya sisanya sih ada beberapa slice of life sih, tapi nggak pernah bikin isekai sih dia, rasa gue. Ini bikin anime pertama tentang isekai yang adaptasinya itu dari ya bukan light novel doang tapi juga ada manganya, Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill. Yes. Atau yang lebih gue lihat sebetulnya lebih ke arah isekai tapi yang lebih ke arah slice of life sih jatuh. Ya. Ya hampir slice of life kan? Jatuhnya Iya karena sih, ya lu di isekai itu ya kayak cuma masak-masak doang lu. Oke lah, ada penrir ada gini tapi ya masak-masak doang temanya. Iya. Nah, dan juga kalau misalnya kalau gue kan taunya kalau Mappa itu kan AOT sama Jujutsu gitu kan. Yang dimana mereka isekai bukan isekai. Mereka itu temanya action. Nah, ini Mappa udah pernah belum ngambil yang temanya tema santai kayak gini? Paling ya santai sih enggak, tapi gue bilang yang kalau nggak terlalu action gue inget sih Yuri on Ice. Oh, Yuri on Ice. itu Mappa loh. Tapi Yuri on Ice itu Yuri on Ice itu waktu itu secara animasinya gimana, bagus? Aduh, kalau gimana ya Jan? Gue Yuri on Ice ya lu tau lah show-nya kayak gimana. Gue bukan fans gede. Kalau yang dari gue denger review sih kayak ada berapa episode sih yang ya kualitasnya Mappa lah, tapi kadang mereka ada naik turun gitulah kualitas animasinya kalau buat proyek yang non action gitu loh. Karena emang kelihatan tuh Mappa ya masuknya tuh udah banyaknya ke Attack on Titan, Jujutsu Kaisen yang bener-bener proyek action ini loh, budget mereka tuh yang ditaruhnya di situ gitu. Jadi ini sih gue aslinya ya kalau dari sisi slice of life mungkin ya ini teori gue ya. Mungkin apa mereka milih ini karena biaya animasinya nggak terlalu tinggi, jadi mereka bisa ada proyek lebih kecil yang nggak perlu dana sebesar kalau katakan kayak AOT atau Jujutsu Kaisen gitu loh. Karena kalau itu bisa, cuma kalau gue ya maksudnya gue lihat juga apakah dia juga mau coba melebarkan sayap bahasanya kayak yaudah kita nggak bisa ngambil tema ini terus gitu loh. Dan juga kayak ada sekarang ini yang tema-tema yang santai-santai gitu juga banyak peminatnya. Kita coba gitu kan, bisa juga ke situ juga sih. Kayak gue bilang sih bisa juga sih kayak gitu. Yang gue ambil contoh ya kayak Ufotable ya. Ya selain Demon Slayer kan dia kan tahu Fate ya. Nah tapi dulu dia pernah bikin ini spin-off Fate favorit gue sih itu Emiya's Kitchen gitu loh, kalau lo inget. Nah itu gue sumpah itu gue masih ada sampai sekarang di HP gue Emiya's Kitchen. Jadi setiap gue mau makan gue nonton itu. Kenapa? Karena bikin gue ngiler. Iya, sumpah kayak ya Ufotable kayak ya ini proyeknya bukan Sakuganya yang sugoi gitu loh gitu, tapi kelihatan lah ini masih dari Ufotable, slice of life, cuma masak-masak tapi kayak kualitasnya terjaga gitu loh. Makanya kan dan juga kan kalau kadang kan yang penting kayak ya udah kayak ya tampilin makanan gitu. Tapi kalau misalnya si yang Ufotable kemarin di Emiya's Kitchen, nah ini maksudnya poin gue yang harus si Mappa pentingin ya gitu kan. Karena kan kalau misalnya kayak ini kan gue ngikutin ya si komiknya Campfire ini kan. Nah itu kan dia banyak porsi-porsi makanan gede gitu kan. Terus enak ada masak-masaknya juga tapi yang nggak terlalu detail. Nah itu yang sebetulnya lebih ke poin utamanya nih manga gitu. Jadi ya lu jangan cuma nampilin ya udah ini makanannya gitu, tapi karena dari source materialnya itu lu masaknya nggak terlalu detail, ya nggak lu tampil ikutan juga. Tapi kalau saran gue lebih kayak ya lu harus resource lebih
Karena ini kan tadi balik poin utamanya itu lo tampil makanan, tapi lo buat bikin makanannya itu ngiler gimana? Lo harus bikin recreate prosesnya juga lebih detail gitu. Karena yang di Emiya's Kitchen satu-satu kan kayak oh ya gua mau pakainya apa bahan makanan ini. Oh ya udah ini gua bersihin dulu. Terus iya ada bumbunya ini dengan hitungannya segini gitu. Itu salah satu yang bikin bikin apa ya bikin anime makanan itu enak gitu dilihat. Nah, kayak apa? Ya gue sih demen banget sih anime manga sih. Anime makanan gitu loh. Kayak emang banyak karena anime makanan tuh bikin ngiler banget ya. Kayak Emiya's Kitchen favorit gue, tapi juga kayak ya dulu contohnya apa? Shokugeki lah. Ya yang apa? Kalau modern gitu lah ya. Ya walaupun Shokugeki terlepas dari mesumnya ya. Nah itu tapi kan kayak Shokugeki ya semesem apapun kayak animasi makanannya kan gila banget gitu loh Jan. Apa? Iya. Masih niatnya gitu ya. Ya gue bilang sih apa bisa aja sih kayak cuma aslinya kalau gue ya dari topik slice of life makannya sih gue nggak terlalu kaget Mappa ngambil karena Mappa kadang suka ngambil untuk proyek-proyek gede actionnya loh ya kayak AOT Jujutsu Kaisen Chainsaw Man ya nanti yang mau buat gede tahun depan mereka suka ngambil ada proyek-proyek kecil lah gitu yang kayak dulu Yuri on Ice tapi gue lupa sebelum ini juga dia pernah bikin kayak ada anime tentang balet gitu loh yang proyek-proyek kecil yang lebih slow lah istilahnya vibe-nya. Jadi gue nggak terlalu kaget sih dari sisi itu, cuma agak menarik gue bilang dia ngambil dari isekai ya kalau menurut gue. Kenapa? Karena gue fans isekai ya lo sama gue lah ya kayak gue isekai trash juga lah gue ngaku gue baca segala macam isekai. Tapi isekai itu kayak kesannya kalau di dunia anime kan kayak apa ya? Trope yang udah terlalu berlebihan lah dan kesannya tuh lebih banyak dipegang studio-studio kecil gitu loh. Makanya kayak gue tuh seneng banget begitu kemarin Mushoku Tensei ada studio Bind karena itu isekai yang paling niat gue lihat gitu loh. Nah ini kayak Mappa ngambil isekai gue lihat tuh kayak oh apa berarti kayak studio-studio gede ini juga udah mulai niat masuk isekai nih. Jangan-jangan Ufotable nanti mau adaptasi isekai juga gitu atau apa? Nggak tahu lah apa studio Wit atau studio yang lain ada mau adaptasi untuk Ufotable itu isekai belum ada ya? Ufotable juga belum ada sih karena Ufotable proyeknya ya sejauh ini apa Fate sama itu apa Demon Slayer yang gede kan mereka kayak Ufotable tuh nggak terlalu gede loh malah beda dengan katakan kayak Mappa. Tapi secara kualitas lebih bagus ya. Kualitas sih, kalau kualitas mang sugoi lah. Kalau gua belum ada yang ngalahin lah. Kalau itu, kalau Mappa tuh studio gede loh. Bahkan kayak Studio Wit tuh juga jauh lebih kecil dibanding Mappa gitu. Kayak ya kita lihat lah soalnya. Karena gue jujur aja sih kalau gue ngeliat ada berita ini si Mappa mau ambil yang Campfire ini ya itu karena gue ngikutin tadi ya gue lumayan menunggu tapi ya semoga nggak mengecewakan lah karena ya itu tadi kayak Emiya's Kitchen itu kan ya lu budget nggak gede film kecil tapi ya kayak gue sih demen aja apalagi ya itu gue juga bikin lapar bikin lapar sih gue sih menarik aja sih cuma satu sih mungkin yang gue namain gue agak khawatirnya ya Mappa tuh sekarang proyeknya banyak banget loh kayak apa apalagi ya ini gue nggak tahu sih buat dirilis kapan mungkin sih tahun depan atau masih lama gitu ya karena kan baru link gitu ya kayak Mappa tuh proyeknya ini coba gue list aja ya Attack on Titan yang movie buat tamatnya dia lagi mau bikin Jujutsu Kaisen yang season berikutnya kemarin dia baru rilis Jujutsu Kaisen Zero movie dia mau rilis Chainsaw Man. Ini juga proyek gede banget nih. Trailernya lagi nge-hype nih. Kemarin baru ada event. Jadi Chainsaw Man itu gede. Vinland Saga season 2 dia baru ambil alih dari Studio Wit. itu dipegang gede-gede sama ya? apa juga. Iya, jadi apa kayak gue sih kaget aja juga kayak ya ini berapa orang di Mappa nih yang ngerjain nih kayak karena proyek dia sih rasa gue tuh kayak full banget gitu loh. Bisa jadi jatuhnya nih proyek anak tiri ya? Iya, gue rada takutnya sih gitu karena Yuri on Ice tuh dulu pada banyak yang bilang kayak gitu loh kayak apa
kok kesannya itu apa awalnya bagus tapi belakang-belakang kelihatannya di budgetnya dikurangin gitu loh. Hmm. Ya semoga lah. Karena kan kita nggak tahu juga kan nanti ke depan. Apa mungkin dari studio apa ada beberapa ini lagi sebetulnya kerjasama udah lama dan udah nabung konten juga kan bisa jadi juga kan. Bisa jadi juga sih kayak apa. Tapi ya sejauh ini ya kayak apa sih kalau yang buat proyek gedenya ya Jujutsu Kaisen AOT ya standarnya kejaga lah istilahnya. Cuma nggak tahu nih ya kalau ini ya, dan gue nggak memungkiri ini pasti bakal jadi proyek anak tiri. Cuman seberapa anak tirinya gitu loh. Mungkin sih dia makanya ngambil isekai karena kalau penyampah jadi bisa dibilang oh ya udah ini cuma isekai sampah pada nggak ngekritik mapanya kayak dibilang dari ceritanya gitu loh. Nah ini kan juga sambil lihat nih di ini ada apa? Berarti kan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 title ya paling nggak yang di upcoming animasinya dia. Dan di mana dia juga si Campfire ini berbarengan dengan Yuri on Ice. Ya, Yuri on Ice juga mulai season baru. Yuri on Ice the movie. Nah, ini ada 2 anak tiri. Mana yang lebih anak tiri? Yang satu anak tiri lebih tua, ini anak tiri kedua nih, Jan. Kayaknya. Ini gue jujur ya itu tadi kayak lo bilang sih agak pesimis sih, tapi kayaknya ya kita lihat aja. Menarik sih, maksudnya Mappa masuk ke isekai gitu loh. Ya, itu tadi untuk yang berita Mappa ya. Nah, ini terakhir itu kan anime. Ini kita bahas manganya sekarang. Nah, untuk yang manganya ini kocak sih sebetulnya. Kita bahas tentang aplikasi manga Square Enix. Kenapa kita bahas ini? Nah, Square Enix itu baru ngeluarin aplikasi manga ya, namanya Manga App ini, kalau nggak salah ya. Jadi ini aplikasi manga khusus buat audiens yang di luar Jepang gitu loh. Jadi malah dipakainya bukan buat di Jepang, ini buat yang di luar Jepang. Ya kayak sistemnya kayak Manga Plus gitu-gitu kan. Kayak subskripsi gitulah. Karena dia juga punya majalah yang kayak FMA yang My Dress Up Darling itu kan aslinya bukan itu dari majalah Gangan ya, itu yang punya Square Enix juga sih. Jadi Square Enix itu punya anak perusahaan yang khusus publishing manga gitu loh. Nah, kenapa kita bahas ini? Bukan menginfokan ada aplikasi baru, tapi kita lebih membahas bagaimana betapa bodohnya sensor aplikasi manga ini. Nah, sensornya itu adalah ya nanti kita tampilin lah ya contohnya. Coba ya nih gue coba tampilin beberapa sih, tapi mungkin buat kalau yang cuma dengerinnya audio doang atau kayak di Spotify intinya goblok sih sensornya yang gue nggak pernah ngerasa KPI Indonesia gue puji sensornya nggak berlebihan, kayak sampai gue lihat sensornya gue bilang kok mending sensor KPI dah. Kalau KPI itu paling nggak sensornya bodoh tapi konsisten. Iya. Ini sensornya ya kadang agak wajar tapi nggak konsisten gitu. Jadi kan tolol-tolol juga gitu kan. Iya. Ini contoh yang nanti ditampilin itu dari mungkin yang ini gue lupa isekai apa ya namanya itu. Jadi gue lupa pokoknya manga yang ada isekai tapi dia udah isekai selesai terus kembali ke dunia asli deh, kayak ya intinya manga nanti gue tampilin lah pokoknya itu gitu. Kalau nggak salah namanya Even Though I Come Back From Isekai I'm Still the Strongest kalau nggak salah judul. Itu jadi ini untuk yang audiens yang di audio ya buat sampai. Jadi ini kita yang ditampilin itu nanti ada kanan kiri di mana yang konten aslinya dan yang sebelahnya itu konten versi sensor. Nah di sebelah kanan itu jadi yang ada satu karakter cewek di mana ya tipikal apa ya kalau manga Jepang yang pris dengan tampilan dada atasnya agak kebuka jadi kelihatan belahannya. Untuk di satu sisi jadi ini panelnya itu ada 1, 2, 3, 4. Nah tiga itu di atas itu ya. Nah ada satu panel sendiri di bawah gede. Nah itu ada si karakter ini.
Yang di atas itu untuk belahan dadanya si karakter ini ditutup, disensor. Tapi di bawahnya ini tiba-tiba ada si karakternya itu ditampilin lagi, tapi belahan dadanya nggak disensor. Maunya apa anjir? Fuck man. Makanya tadi gue bilang kalau KPI Indonesia sensornya ya sensornya bodoh lah ya. Maksudnya kayak apa ya, kayak rokok gitu-gitu di ini ya oke lah, maksudnya buat ya ini. Tapi konsisten. Kalau ini ya kadang disensor kadang enggak gitu. Oke, itu untuk yang satu ya. Nah ini nanti mau lo tampilin tiga-tiganya kan? Gue tampilin tiga-tiganya sih. Dan ini yang kedua. Ini yang kedua. Jadi ada sama, kita ada komparasi gimana yang satu satu itu lembar asli manganya tanpa sensor dan sebelahnya disensor. Jadi ada dua orang cewek cowok itu full cloth, jadi full pakai baju sebenarnya, tapi di kanan si ceweknya itu disensor. Tebak yang disensor apanya? Selangkangan ya. Padahal dia pakai celana jeans, tapi karena di selangkangannya itu kayak ada apa ya, kan sebenarnya emang kalau jeans itu kan ada nggak ada apa-apa sih. Iya. Jeans biasa gitu loh. Jeans biasa ya, maksudnya kan ada kalau secara emang itu kan ada kontur gitu kan. Nah ini disensor selangkangan kayak what the fuck, emang malah mata gue dari tadinya nggak ngelihat ke selangkangan jadi ke selangkangan. Jadi kayak what? Malah jadi kesannya ini kalau gue nggak lihat sisi apa yang di garis sensornya ya, gue jadi penasaran ini apa sletingnya dia kebuka apa gimana? Makanya kan kocak jadinya. Ini sumpah ini bikin ini gue nggak tahu ini yang nyensor itu otaknya terlalu mesum atau kayak udah daripada takut ntar ada yang ini akhirnya diginiin. Nggak masuk logika gue juga sih ini kenapa alasan disensor. Dan poin ketiga ya, ini terakhir. Ini yang paling goblok sih gue. Ini tapi ini tebakan gue dulu. Tapi kayak gue sempat ngeduga ini tadinya manhwa ya. Tapi kayaknya bukan ya. Ini Jepang nggak sih? Kelihatannya sih Jepang, tapi gue nggak tahu, kayak feeling gue sih kayak manga isekai apa, tapi gue nggak yakin. Gambarnya soalnya kayak agak-agak manhwa. Nah jadi gini, intinya ini sama, ada komparasinya ini sekarang atas bawah. Nah yang di bawah itu lembar asli si ini di mana kayak chapter 1 gitu kan, pasti kan ada one shot si karakter utama dengan misalnya cover page lah ya, cover page itu si karakter utama dengan ya nanti mungkin main heroine atau siapa gitu. Oke. Karakter utama ini versinya anak kecil dengan yang ya matanya tiba-tiba kayak ada polanya gitu loh. Oke. Terus tiba-tiba yang disensor adalah apa? Lututnya. Karena dia pakai celana pendek. Terus kayak ya what the fuck yo. Emang ini nggak boleh apa, takut kalau ngeliat lutut nanti ada apa yang Onesan yang demen lihat Shota itu nanti jadi gak kuat ini kayak tapi gender equal Jan. Jadi ini sensornya tuh gender equal gitu loh. Nggak cuma cewek doang gitu yang disensor, cowok juga disensor. Cuman ini enggak. Mungkin gini. Maksudnya kan kalau secara di hukum agama kan nggak boleh diliatin gitu ya. Nggak boleh lutut ya. Harus di atas mata kaki gitu kan. Nah jadi harusnya desainnya itu pakai celana panjang semua, nggak boleh. Yang gue yang paling goblok ya, jadi ini ya bikin gue ketawa banget kalau buat kayak gitu tuh, kayak lututnya tuh kalau itu cuma kayak di bagian bawah, nggak nyampe sepertiga. Gue bilang bahkan mungkin cuma seperlima dari tinggi ke bawahnya gitu loh. Dan kalau misalnya ini gue cuma nonton awal yang versi nggak sensor, gue nggak yakin itu kaki apa mungkin model celana yang apa. Ya lu tahu kan yang celana dengan leggingnya lanjut ke bawah, malah gue nggak yakin itu lututnya kalau gue cuma lihat sekali. Lu bayangin ini yang ketampilan tuh cuma tempurung lututnya, bukan kaki.
tempurung lututnya doang itu disensor. Gue Astaga. nggak ngerti ini gue sensornya ini buat siapa. Kayaknya ya. Kayak gue rada curiga ya. Ini teori gue aja ya. Eh, Sekarang kan udah ada kayak apa sih? Kayak yang kemarin tuh apa sih, Google tuh bikin ada yang kayak AI yang lu masukin deskripsi terus dia bisa ngebikin gambar gitu kan ya. Iya, Ada ya kayak gitu. Gue jangan curiga ini yang nge-sensor tuh ada sejenis AI juga dah. bisa jadi sih karena juga kalau misalnya ya kalau orang asli ya lo bodoh banget anjir. Iya, gue penasaran kalau orang asli yang sensor ini, gue pengen ketemu dan apa alasan lo sensor ini? Pengen tahu aja isi pikirannya tuh Iya, apa gitu loh. kalau AI gue masih mengerti, mungkin dia tuh algoritmanya apa kayak dibilang. Jadi kalau kayak dada, lu cari yang bentuknya kurva-kurva. Jadi yang disensor tuh yang kurva-kurva gitu loh. Mungkin nggak semuanya kedeteksi gitu loh, begitu itu. Iya. Nah, tapi jadinya ada kayak bagian aneh ya, kayak bagian selangkangan ada kurvanya, agak ke mistake sama boobs atau apa disensor. Terus lutut mungkin jadi kayak apa dikira boobs ke sensor atau apa. Kalau AI gue masih lebih masuk akal gitu loh. Nah, ya mungkin sensoring ini ya balik lagi ya buat ngejaga ya takutnya kan ini kan untuk global ya. Iya. Mungkin kan juga emang ada yang daerah-daerah yang ya kayaknya enggak ini haram ini nampilin gitu. Nah itu kan takutnya kan nanti jadi masalah. Cuman kalau mau kayak gitu, kenapa nggak lo region lock aja kalau gitu? Iya. Atau Atau gimana ya? terlalu nambahin kerjaan lo? Malah lebih gampang kalau lu region lock sih, cuma tinggal apa? Rasa gue ya, kalau lu kayak di negara kayak yang ketat kayak gitu, katakan Cina atau apa, lu kan tinggal daftar aja title apa yang disetujui di situ dan title yang lain lu blokir semua buat situ kayak. Iya, makanya kayak Daripada lu nyuruh satu orang buat ngesensor semua terus dia nyensornya apa ngasal-ngasalan gini. sekalian aja gue sensor semuanya karakter ya, tongolinnya palanya. Nah, Iya. kelar. Tapi gue buat yang terakhir tetap yang lu tadi, gue bingung negara apa yang melarang gitu loh. Karena rasa gue bahkan di apa yang negara seketat apapun nggak tersinggung deh. Makanya. Gue bingung negara mana yang harus disensornya kayak gini. Tapi gue nebak kayaknya bener sih. Dia memakai AI. AI-nya juga cuman ngebaca curve doang. Curve gitu. Tapi ya tau lah. Iya. Ini kocak sih. Tunggu hiburan banget. Ya, itu coba teori gue sih, kayak kok gue ngerasa ini bukan manusia gitu. Karena kalau manusia sumpah otak lo apaan sih anjir? Bisa pikirannya nyensornya ini. Penasaran gue ya pengen ketemu ini. Ya itu untuk yang ya hiburan ya. Lucu-lucu aja lah. Nah yang terakhir juga mungkin agak buat lucu-lucu di berita aja. Ini juga berita sebenarnya udah agak lama ya. Cuma ya baru sempat kita bahas sih. Iya. Itu mungkin ada yang tahu kalau kita ketahuan ya angkatan berapanya. Iya. Untuk manga atau anime Love Hina lagi yang bahas kan. Atau Negima atau Negima. Atau kalau yang sekarang yang baru lah ya mungkin anak baru sekarang tahu Yuki Holder. Walaupun kayak tai ini manganya. Itu mangakanya Ken Akamatsu jadi member diet Jepang. Yang apa? Gue tepuk tangan sih jujur, ini apa? Impresif sih buat gue. Gila. Dan ini dia ngelis di menangnya ini ya, kayak apa dia bilang dia itu mangaka pertama yang masuk ke diet representatifnya Jepang gitu loh. Jadi bener-bener yang dari profesinya mangaka, yang gue agak kaget sih karena ya gimana ya, Jepang mungkin kalau kita konotasinya negara manga anime, tapi ternyata di politiknya nggak pernah ada yang asalnya dari manga. Nggak ada perwakilan. Kayak kalau Amerika aja kan Ronald Reagan masih dari Hollywood lah ya dulu. Iya masih. Ya palingnya masih ada representatif lah gitu kan. Untuk salah satu
profesi gitu. Hmm. Untuk ya nanti juga tolong ditampilin kantor tim sesnya dia. Iya, mungkin gue bisa tunjukin sih kayak Iya, kantor tim sesnya. nanti ditampilin. Dan itu kayak gue sempet pas gue baca beritanya terus gue liatin ke temen gue yang lain kayak anjir itu kalau kantor tim ses kayak gitu mah mau gue di sono. ikut tim ses ya Jan. Gue volunteer deh kalau mau kayak gitu. Tuh lu aja mau kan gitu ya. Kayak sebenarnya kocak sih anjir, lu bayangin kantor tim sesnya itu kan biasanya kan kayak banner muka dia ada apa. Tapi ini kayak tampilin kayak apa ya, kayak toko jual komik. Ada karakternya Gima, karakter Lovina kayak what the fuck yo. Yang apa, dan ini juga sama kayak apa sih kalau jadi politisi Jepang itu kalau kampanye kan yang di pinggir jalan gitu kan ya. Iya. Ya lu lihat kayak Shinzo Abe kemarin deh gitu kayak. Nah ini dia kalau di pinggir jalan tuh bawa bannernya, gue agak apa bannernya lihat aja. Nanti coba gue tampilin di screen juga. Enggak, masih ini lo cari lagi itu yang dia pakai yang selempang gitu. Mobil kampanye tuh Asuna dari Negima anjir. Iya, itu gue lihat. Tadi coba gue cari deh baca. Kocak anjir. Sumpah kocak banget. Tapi ini sebenarnya kayak apa ya, kalau misalnya dia kayak gini kayak gue nggak bayangin kayak mungkin yang teman-teman manga ini kayak wah anjing gue kenal nih. Wah gila dia play ini gitu kan. Menarik nih buat ditunjuk nih gitu kan. Mungkin dari situ sih. Iya, kayak tapi sih juga ya mungkin agak jujur gue nggak tahu politik Jepang ya, jadi gue nggak tahu. Tapi kayak dari yang gue baca kayak platform politiknya sih lumayan menarik sih, karena dia tuh kayak karena muncul dari anime community, kayak dia tuh pokoknya salah satu platform utama tuh berhubungan dengan hak cipta di Jepang gitu loh. Kayak hak cipta di Jepang tuh jujur aneh gitu loh, karena perusahaan hak cipta di Jepang kayak nggak cuma untuk manga sama anime ya, tapi kayak game aja. Nintendo itu kan kayak kenapa e-sport gak bisa berkembang di Jepang kayak atau let's play gak bisa berkembang, karena semua game Nintendo itu kalau ada di situ mereka tuh langsung kenain copyright claim gitu loh di YouTube Jepang. Iya, benar. Dan ini juga sama kenapa kayak gue pernah lihat apa sih kayak tentang si Anime Man jadi youtuber barat gitu, dia ngomong kenapa nggak ada anituber Jepang gitu loh, karena dia bilang tuh nggak bisa lu jadi anituber di Jepang karena katakan lu nggak usah pakai klip gitu ya, lu katakan nunjukin gambar aja loh, gambar One Piece Luffy gitu loh, lu langsung dari Shonen Jump tuh langsung bisa kena copyright claim gitu loh. Makanya mereka tuh kayak pada nggak ada anituber di sana. Padahal kalau manga artis tuh kayak bilang ya gue seneng ini gue ini kan kayak aslinya promosiin kan karya gue tuh yang bahkan tuh kayak kenapa di Jepang tuh kayak lu pakai profile picture misalnya gue seneng katakan gue seneng Jujutsu Kaisen dan profile picture gue Jujutsu gitu loh, lu tuh bisa boleh juga. Itu nggak boleh juga di Twitter Jepang, dan itu kayak yang salah satu yang Ken Akamatsu ngomong kayak undang-undang hak cipta Jepang tuh kacau banget gitu loh. Terlalu ketat ya? Iya, tapi anehnya kayak Shin Dojin gitu loh. Kayak Dojin di Jepang kan berkembang lah. Dan Dojin kan aslinya banyak yang parodi dari seri-seri apa gitu kan ya. Iya. Itu tuh kayak gue baru tahu ternyata Dojin tuh secara teknis ilegal loh di Jepang. Tapi ada kayak kayak namanya honor code gitu lah. Jadi kayak kode ada pengertian antara perusahaan sama dojin artis, kayak ya udahlah asal lu dojin dan lu bilang ini bukan representatif dari karya aslinya, lu tuh boleh jualan di situ karena itu udah ada dari zaman dulu di budaya Jepang gitu. Tapi secara undang-undang itu aslinya kayak ternyata di Jepang tuh kayak dojin aslinya tuh nggak legal. Kayak yang pernah heboh tuh dulu ada Nintendo, pernah ada gue lupa dojin Mario apa dojin Pokemon lah, dia kena copyright claim, dan itu kayak dia tuh dikritik keras karena dibilang ya secara legal dia bisa, tapi kayak padahal tuh orang-orang udah pada tahu gitu loh, kayak ya bolehin aja gitu loh, karena kalau kayak katakan Fate gitu lah, seri Fate tuh hidupnya dari dojin juga sih fandomnya. Makanya awal-awalnya kan dari fandom ya dari tahu lah asal muasalnya gitu loh. Asal muasalnya gitu loh. Dan kayak Akamatsu tuh platform ini salah satu gitu, kayak gue bilang oh ya bagus. Iya juga sih kayak
Karena mungkin gini loh, mungkin kayak anggapnya kayak inilah, kayak mungkin lebih harus agak dilonggarin, maksudnya kan kayak di apa, YouTube gitu kan. Lo kalau misalnya mau nampilin gitu kan juga masih bisa kan. Dengan ada batasannya ya berapa gitu kan. Karena kan lo dengan asumsinya lo bukan mau mencuri konten, tapi kan mau ngebahas dan juga mungkin ngebantu ngiklanin gitu. Nah, kalau dari situ lu cuman nampilin berapa detik ya harusnya nggak masalah dong. Iya. Dan kalau YouTube sih ada kayak, dan di barat sama bahkan di kita Indonesia ada namanya fair use gitu loh, Jan. Jadi kayak apa? Asal karya lo tuh bukan apa copy paste, tapi katakan transformatif gitu loh ya. Katakan kayak ya bisa disebut kayak jurnalis gitu loh. Misalnya review film, terus gue nunjukin trailernya. Asal gue bukan nge-spoil plotnya, tapi kayak katakan gue ngejelasin nih filmnya bagus atau enggak sebagai review, itu masih dibilang tuh apa, bukan ngecolong copyright, tapi kita ada sesuatu yang transformatif gitu loh, jadi diperbolehin gitu. Nah tapi di Jepang tuh ternyata nggak ada itu di undang-undangnya gitu. Jadi gini, mungkin lebih ke arahnya mungkin secara platform boleh gitu kan, karena kan kalau platform kan kayak tadi ada YouTube gitu kan. Tapi kalau secara peraturan dari negaranya yang nggak kebolehin gitu ya. Iya, jadi kayak pengertian aja sih antara perusahaan sama fans-fansnya itu loh. Lebih apa ya, ada undang-undangnya tapi kita nggak ada yang nge-trigger gitu loh, kayak apa ya, karena kita ngerti ini kan fans kita juga loh, masa kita nuntut fans gitu. Yes. Dan kayak BTW ini OOT dikit. Jadi si Ken Akamatsu komik Yuki Holder-nya itu diselesaiin di Februari kemarin karena mau jadi anggota diet ini. Dia bener-bener serius sih berarti ya. Ya semoga beruntung aja sih ke dia ya. Semoga sih sukses dah. Si Pak Akamatsu. Yang belum ya? Udah menang kan? Ya udah menang sih, tapi ya karir politik ya tergantung lo pas menjabat ya, Jan, bukan tergantung menangnya. Iya sih. Emang politikus begitu menang udah otomatis sukses. Ada banyak yang kepilih terus nggak ngapa-ngapain, diprotes juga sih. Iya sih. Ya masih lebih mendingan. Berarti kan dipantau bener-bener. Kalau gue sih lebih ngedengar berita ini kayak apa ya? Gue emang nggak terlalu suka Yuki Holder, jadi kayak ya udahlah, bagus lah, udah diselesaikan. Ya gue sih lucu aja sih, kayak lu bisa bayangin nggak kalau di kita apa sih? Ya gue nggak mau ngebahas, tapi lu tau lah kontennya Akamatsu tuh kayak gimana. Komiknya Akamatsu, dan dengan penulis komik kayak gitu bisa menang kursi di politik, menurut gue sih kayak wow. Impresif aja sih. Bagus lah, jadi ada perwakilan. Oke. Ada perwakilan. Ya, untuk episode kali ini sekian dari kita, dari saya Ojan dan juga teman saya Kevin. Untuk misalnya kalau nanti ada yang mau dibahas dari konten kita ini, ya bisa di komen di bawah ya, nanti kita diskusi lagi. Dan juga kalau misalnya mau suka dengan konten-konten kita, ya tolong di subscribe lah, biar nanti kita bisa langsung dapat info ininya untuk kalian. Dan juga kalau yang misal mau denger misalnya kalau gue YouTube nggak bisa dengerin doang gitu kan, mungkin masih sambil lihat, ya kita juga ada di Spotify, walaupun belum sempet gue update lagi, ya nanti bisa di search saja Nerds After Work, ya bisa di like juga. Oke. See you next time, bye.